Oke, ini adalah bagian kedua dari Ibrani. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, namamu indah. Engkau yang layak kami tinggikan. Ajari kami untuk dapat melihat Engkau, Tuhan, dan percaya bahwa kekuatan-Mu untuk menyelamatkan kami. Ajari kami untuk merasakan lengan-Mu yang memeluk kami dengan kasih yang kekal, yang kekuatannya tidak akan pernah mengecewakan kami, dan bantu kami untuk berkomunikasi dengan Engkau, bergantung dan mengikuti Engkau, bahwa melalui hidup kami, damai sejahtera Engkau akan memerintah, dan sukacita Engkau akan menjadi sahabat kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada percobaan. Karena hanya Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya langsung aja. Ini berhubungan Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Jadi untuk pertama kali kita harus tahu bagaimana orang Yahudi itu melihat malaikat itu ya. Nah, malaikat adalah hal yang paling penting dalam agama Yahudi. Terutama karena apa? Karena ribuan malaikat membantu dalam pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi hukum itu adalah salah satu hal yang paling penting bagi orang Yahudi, dan malaikat membantu dalam pemberian hukum di Gunung Sinai. Karena itu malaikat itu menjadi suatu junjungan tinggi oleh para orang-orang Yahudi. Jadi fakta ini nanti saya akan nyatakan dalam Ulangan 32 ayat 2, Mazmur 68 ayat 17, Kisah Para Rasul 7 ayat 53, dan Galatia 3 ayat 19. Karena tema Ibrani adalah superioritas Kristus dan keselamatannya dari hukum Musa, maka perlu membahas topik penting tentang malaikat. Ya, bagian panjang ini hari ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah evaluasi tentang keunggulan Kristus di atas para malaikat. Oke, bukti ini akan disajikan dengan mengutip 7 kutipan dari Perjanjian Lama, Septuaginta lebih tepatnya. Dan yang kedua ada nasihat. Yang pertama bahwa para pembaca termasuk kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman yang telah Allah berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Dan ketiga adalah tentang penjelasan tentang bagaimana Kristus dengan tubuh manusia masih lebih tinggi dari malaikat yang adalah roh. Jadi 3 hal yang ini kita akan pelajari: evaluasi, nasihat, dan penjelasan. Kita mulai dengan evaluasi, yaitu keunggulan Kristus di atas para malaikat, yang buktinya disajikan dengan mengutip 7 kutipan Perjanjian Lama. 7 itu kata sempurna ya. Nah, sebelumnya saya akan bahas yang 4 ayat ini. Hukum diberikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ya. Ulangan 33 ayat 2, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Malaikat saudara, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Mazmur 68 ayat 17, kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya, Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Ini adalah malaikat. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi pertama kita jelas bahwa hukum diberikan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Tetapi pada zaman akhir, hukum kasih karunia diberikan langsung melalui anaknya. Oke? Nah, ini kita perlu belajar bahwa Kristus lebih tinggi dari malaikat, di mana penulis Ibrani itu mengutip 7 kutipan
Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa di dalam Perjanjian Lama telah dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang lebih tinggi dari malaikat. Tapi dia kutip bukan langsung dari kitab Ibrani asli, karena kitab Ibrani asli itu susah didapat ya, dan itu harus mahal. Karena itu dia kutip dari Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan kitab Ibrani ke dalam kitab Greek Yunani ya. LXX itu 70 artinya ya. Bagian ini terdiri 7 kutipan dari Perjanjian Lama yang semuanya membuktikan superioritas Kristus dari para malaikat. Para ahli memberi kita tahu bahwa penulis mengutip dari Perjanjian Lama Ibrani versi Yunani, saudara. Jadi ini harus tahu ya. Jadi kalau di dalam surat-surat Paulus semuanya, yang dimana penulis bahkan Paulus sendiri mengutip Perjanjian Lama, itu semuanya Paulus kutip dari Septuaginta, saudara. Ya, dari kitab Perjanjian Lama versi Yunani. Nanti saya jelaskan kenapa. Ya, kata Septuaginta adalah kata Yunani berarti 70. Tradisi mengklaim bahwa 70 orang menerjemahkan Perjanjian Lama Ibrani, Tanak, ini Tanak, ke dalam bahasa Yunani. Singkatan untuk Septuaginta adalah LXX, angka Romawi untuk 70. Namun, Roh Kudus yang sama yang mengilhami kitab suci kita, yaitu Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, kita memiliki hak yang mengutip dan menyatakan kembali kebenaran yang dianggap cocok. Jadi jangan karena perbedaan ini kita jadi masalahkan. Sama saja, saudara, ya. Tapi saya perlu jelaskan di sini bahwa yang Paulus kutip atau orang-orang penulis Ibrani kutip Perjanjian Lama adalah berasal dari Septuaginta. Ya. Sedikit aja, ini cuma 2 menit. Asal usul Septuaginta. Asal usul ini pertama ditemukan dalam surat Aristeas kepada Filokrates, saudaranya, dan diulangi dengan tambahan-tambahan menarik dari Philo Alexandria, Flavius Josephus, dan beragam sumber di kemudian hari, termasuk Saint Augustine. Suatu versi legenda ini ditemukan dalam Trakat Megillah dan Talmud Babilonia yang bunyinya, pada suatu waktu, Raja Ptolemaios, Raja Yunani Mesir, mengumpulkan 72 tetua. Ia menempatkan mereka dalam 72 bilik. Jadi dulu itu cuma ada kitab Ibrani, kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Masing-masing menggunakan satu bilik terpisah, tanpa mengungkapkan kepada mereka kenapa mereka dipanggil. Ia masuk ke dalam kamar tiap orang berkata, "Tuliskan bagiku Torah dari Mose, gurumu." Maksudnya, jelaskan dalam bahasa Yunani, Taurat dari Musa, gurumu. Dia manggil orang 72 orang Yahudi. Allah menaruhnya dalam hati mereka masing-masing agar menerjemahkan secara identik seperti yang dilakukan semua yang lain. Hebatnya, 72 orang yang menerjemahkan Taurat, menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama Ibrani ke Alkitab Perjanjian Lama Yunani, 77-nya diterjemahkan secara identik. Jadi itu adalah asal-usul dari Septuaginta. Nah, saya rasa ini nanti aja setelah itu. Nah, jadi ini Tanak ini Alkitab Perjanjian Lama pertama kali itu diterjemahkan ke Septuaginta sebelum Yesus lahir. Jadi Yesus sendiri itu sudah pernah megang Septuaginta karena itu satu-satunya Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang ada saat itu. Ya, setelah keruntuhan di tahun 70 bait suci diruntuhkan, maka dari rabbinik Yahudi menerjemahkan yang namanya Masoretic Text. Ya, ini yang dipakai Alkitab Indonesia Terjemahan Baru untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Alkitab Indonesia Terjemahan Baru dengan bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan itu ambil dari Masoretic Text, tetapi Ki Ibrani dia mengutip Perjanjian Lama mengambil dari Septuaginta. Ada bedanya itu ya. Nah, kenapa? Karena bahasa Tanak itu bukan seperti bahasa Ibrani hari ini. Bahasa Ibrani hari ini itu udah disempurnakan oleh Masoretic Text. Dulu tulisannya itu seperti ini, saudara. Ya, susah sekali dibaca dan gak ada vokalnya. Nah,
Karena itu mereka itu susah sekali untuk mengerti Alkitab waktu itu, karena nggak ada yang bisa baca ini. Apalagi bangsa Ibrani waktu itu sudah dibuang ke dalam Assyria, Babilonia. Mereka lebih ngerti bahasa Aram dibanding bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani kan waktu itu lama-lama makin mundur, karena mereka udah dibuang. Mereka ngerti bahasa Aram. Nah, setelah itu mereka dijajah oleh Alexander Agung. Dan Alexander Agung itu punya suatu misi untuk Helenistik. Semua negeri yang dijajah oleh Alexander Agung disuruh belajar bahasa Yunani. Akhirnya, jadi perkataan-perkataan waktu zaman Yesus, mereka itu tidak pakai bahasa Ibrani, saudara. Anda harus tahu, mereka pakai bahasa Aram. Bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Bahasa Ibrani hanya dilakukan di sinagoga saat ritual. Karena itu penting sekali terjemahan Septuaginta. Dan pada saat kitab Ibrani ini ditulis, mereka mengutip Septuaginta. Oke? Saya mulai. Ibrani 1 ayat 4 sampai 8. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama mereka dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat jadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak itu ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 1-9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Yang 14 saya ulangi saudara. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani kita-kita yang telah mendapat keselamatan dari Yesus Kristus? Oke? Nah, evaluasi pertama, Yesus adalah anak. Malaikat bukan saudara. Nama yang lebih mulia yang dimiliki Yesus adalah karena dia anak. Sementara para malaikat secara kolektif dapat disebut anak-anak Allah, hanya kecil. Tidak ada malaikat yang diberi gelar ini secara individual. Itu adalah milik Tuhan kita Yesus Kristus secara unik. Kutipan pertama perjanjian lama adalah dikutip dari Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Di Ibrani persis katanya adalah ini. Jadi dia kutipan pertama adalah di Mazmur 2 ayat 7. Sejak kekalan Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia yang merendahkan dirinya dan menjadi manusia. Namun dalam kebangkitannya dia dipermuliakan, bahwa umat manusia menerima dari Bapa dan menerima kembali kemuliaan kekal yang telah dia peroleh. Kebangkitannya menyatakan Yesus adalah anak Allah. Dia adalah anak. Ya, evaluasi kedua masih Yesus adalah anak. Kutipan kedua diambil dari 2 Samuel 7 ayat 13 sampai 14. Penerapan langsung dalam pengalaman Daud kepada putranya Salomo yang akan dikasih dan disiplinkan oleh Allah sebagai putranya. Itu Mazmur 89:27. Tetapi penerapan utamanya sebenarnya adalah pada Yesus Kristus yang lebih besar daripada Salomo. Oke? 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya.
Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Persis yang ditulis oleh di dalam Ibrani. Mazmur 89 ayat 27, aku pun juga akan mengangkat dia sebagai yang sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Ya. Jadi dua kutipan itu ada di Ibrani. Sebenarnya mereka mengutip dari Perjanjian Lama. Oke. Kutipan ketiga adalah nanti anak sulung adalah salah satu pangkat dan kehormatan karena anak sulung menerima warisan dan berkat khusus. Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan karena dia yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang tertinggi dari semua yang bangkit dari kematian. Ketika dia datang ke dunia, para malaikat menyembah dia. Kutipan ketiga dari Mazmur 97 ayat 7, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-hala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Allah Bapa memerintahkan mereka untuk melakukannya. Allah Bapa memerintahkan malaikat-malaikat untuk melakukannya, yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena tidak ada malaikat Tuhan yang akan menyembah makhluk ciptaan. Nah, di sini ada kutipan dari Septuaginta, yang dimana di kitab terjemahan baru kita yang diambil dari Masoretic Text, Ulangan 32 ayat 43 sudah hilang. Jadi yang hilang itu saya kasih warna merah, ya. Nah, di sini ada tulis rejoice ye heaven with him and let all the angel of God worship him. Bersukacitalah hai surga dengan dia, biarkanlah malaikat-malaikat Allah menyembah dia. Nah, ini ada kutipan yang hilang. Jadi kalau kita baca kitab bahasa Indonesia kita, dia langsung bersorak-sorak ya, hai bangsa-bangsa karena umatnya, segala macam. Tetapi di Septuaginta, saudara, yang dipakai penulis Ibrani saat itu, dia kutip Ulangan 32 ayat 43, ada hal ini. Nah, pernah menjadi perdebatan apakah ini adalah suatu kata-kata yang ditambahkan. Ternyata tidak, saudara. Recording in progress. Terjemahan Septuaginta itu ternyata lebih tepat karena pada abad ke-20 di Qumran, tempat di mana para Esseni menyimpan naskah-naskah suci, ya, ditemukan suatu catatan di mana teks Ibrani itu persis sama dengan Septuaginta yang ditulis oleh 72, yang diterjemahkan oleh 72 tetua Ibrani itu. Jadi begitu sedikit sejarah. Nah, evaluasi keempat adalah Yesus Kristus itu dilayani oleh para malaikat. Kutipan keempat dari Mazmur 104 ayat 7. Jadi kata Ibrani Yunani untuk roh diterjemahkan angin. Malaikat adalah roh yang diciptakan. Mereka tidak memiliki tubuh, meskipun mereka dapat mengambil bentuk manusia ketika melayani bumi. Malaikat terkadang melayani Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi, dan mereka sekarang melayani dia dan kita, saudara. Jadi dia kutip pada Mazmur 104 ayat 4, yaitu dialah yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Jadi angin dan api di sini terjemahnya adalah malaikat. Ya. Evaluasi kelima, dia adalah Allah yang bertata. Kutipan kelima dari Mazmur 45 ayat 6, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Malaikat melayani di hadapan tata. Mereka tidak duduk di atas tata. Malaikat melayani di hadapan tata. Yang duduk di tata adalah Tuhan Yesus. Karena itu Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Salah satu ajaran utama dari Mazmur 110 adalah bahwa Yesus Kristus yang diurapi Allah sekarang bertata dalam kemuliaan. Yesus sendiri mengacu pada Mazmur penting ini. Petrus menggunakan pada hari Pentakosta, yang mana dia katakan pada Kisah Para Rasul 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Evaluasi ke-6 adalah dia adalah pencipta yang kekal. Kutipan ke-6 panjang ini berasal dari Mazmur 102 ayat 25 ayat 27. Para malaikat tidak menciptakan bumi, karena mereka juga bagian dari ciptaan.
tetapi Yesus Kristus adalah pencipta. Dan suatu hari dia akan melenyapkan ciptaan lama dan mendatangkan ciptaan baru. Segala sesuatu di sekitar kita akan berubah, tetapi Yesus Kristus tidak akan pernah berubah. Karena itu Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Mazmur 102:25, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam, yaitu kita semua. Anak-anak hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Kenapa? Karena Yesus Kristus tidak akan berubah sekarang dan selama-lamanya. Karena itu kita aman, saudara, tentram, saudara, dan kasihnya tidak berkesudahan. Dan oleh sebab itu, saudara, dia lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Malaikat tidak bisa memberikan kita seperti itu. Yesus bisa. Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Oke. Evaluasi ketujuh, Kristus adalah yang berdaulat, malaikat adalah pelayannya, saudara. Penulis mengutip Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Fakta bahwa Yesus Kristus sekarang berada di sebelah kanan Bapa atau tempat kehormatan disebutkan beberapa kali dalam perjanjian baru. Malaikat adalah roh yang melayani Tuhan yang duduk di atas tahta, tetapi mereka juga melayani kita, saudara, yang merupakan pewaris keselamatan melalui iman di dalam Kristus. Pada hari ini, para malaikat melayani kita. Jadi, saudara, kalau mau ditanya jumlah malaikat itu berapa? Jumlah malaikat itu lebih banyak atau lebih sedikit dari manusia? Saudara, jumlah malaikat yang diciptakan itu jauh lebih banyak daripada manusia. Banyak sekali, ya. Tidak mungkin menghilangkan bukti yang disajikan dalam 7 kutipan ini, saudara, bahwa Yesus Kristus lebih besar daripada malaikat. Dan ini berarti bahwa dia juga lebih besar dari hukum. Kenapa? Yang memberikan hukum itu adalah lewat perantara malaikat. Karena malaikat itu lebih rendah dari Yesus Kristus. Karena itu, Yesus Kristus juga lebih tinggi dari hukum Taurat. Yang nanti akan saya bahas pada video ketiga. Yang mereka bantu sampaikan kepada orang-orang Israel, saudara. Jadi orang Yahudi dulu, yang memberikan hukum kepada kita itu adalah malaikat. Kalau gitu, Yesus Kristus apakah lebih tinggi? Nah, dengan ini maka penulis Ibrani itu menyatakan dengan 7 kutipan dari perjanjian lama bahwa sesungguhnya Yesus Kristus lebih tinggi dari malaikat, ya. Karena Yesus Kristus adalah anak, karena Yesus Kristus karena malaikat semua harus menyembah dia, dan karena para malaikat adalah pelayan dia, karena dia yang bertata, nggak mungkin malaikat bertata, karena dia adalah pencipta yang kekal, dan segala sesuatu berubah tetapi dia tidak berubah, dan dia yang adalah yang berdaulat, dan malaikat adalah pelayannya. Sampai-sampai kita yang diselamatkan oleh iman kepada Kristus, para malaikat pun melayani kita. Jadi di dalam kitab Ibrani 4 ayat 14 itu semuanya membuktikan bahwa Yesus Kristus jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Ini firmannya itu klop sama 7 firman yang tadi saya share. Nah, sekarang saya akan bahas bagian kedua, ya. Oke, refleksi, saudara. Saudara, saya ingin saudara menerima dengan kebenaran yang tertancap di hati Anda. Saudara harus tahu bahwa Yesus Kristus jauh lebih unggul daripada malaikat. Mereka diciptakan bukan untuk bersaing dengan Kristus. Malaikat diciptakan bukan untuk bersaing dengan Kristus, tetapi untuk menyembah Kristus dan menghormati Dia. Dan cara utama mereka melakukan itu di bumi adalah dengan melayani kita, saudara, sehingga kita tetap berpegang teguh pada Kristus dan percaya kepadanya, dan mengasihi Dia, dan mengenal Dia, dan akhirnya mencapai Dia dalam kepenuhan keselamatan kita. Saudara, alam semesta ini dipenuhi dengan pelayan surgawi, yaitu malaikat.
Kristus ingin Anda didorong dan dengan penuh harapan. Itulah mengapa pasal ini diakhiri dengan janji yang luar biasa. Para penyembah surgawi semuanya diutusi untuk melayani Anda, saudara-saudara. Itu karena Yesus Kristus juga sayang kepada kita semua, dan Dia ingin nanti kita selamanya bersama-sama dengan Yesus. Karena itu di dalam para malaikat itu Yesus lebih tinggi dari malaikat. Di akhir pasal itu ditulis bahwa itu para malaikat pun diutus untuk melayani kita semua. Saudara, pernah bayangin nggak kalau kita berjalan dengan Tuhan? Tuhan bilang nanti engkau akan duduk di samping kananku. Nah, waktu kita berjalan di dalam tata kemuliaan, kita duduk dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Tuhan Yesus, dan semua malaikat menyembah Dia. Anda bisa bayangin kemuliaannya, saudara? Anda duduk dengan Tuhan Yesus ditata dan semua malaikat menyembah Dia. Anda bisa bayangin kemuliaannya? Nah, itu dia. Karena itu tetap pegang penuh Tuhan Yesus Kristus dan jangan mau untuk digeser ke mana-mana. Ya, Yesus Kristus adalah pencipta yang kekal. Dia tetap kekal dan selama-lamanya. Dan malaikat seluruhnya menyembah Dia. Oke, kita masuk bagian kedua, nasihat. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Saudara, karena itu, saudara ya, karena Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, yaitu firman Tuhan, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman ini dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat itu tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara sama yang dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagikan menurut kehendak-Nya. Karena itu, saudara, jangan kita hanyut di bawah arus. Itu adalah nasihat pertama, saudara. Nasihat pertama yang itu adalah mengabaikan firman Tuhan. Ini adalah yang pertama dari 5 nasihat yang ditentukan dalam Ibrani. Tujuannya adalah untuk mendorong semua pembaca untuk memperhatikan firman Tuhan dan menaatinya. Itu penting sekali. Kita telah mencatat bahwa nasihat-nasihat ini menjadi lebih kuat saat kita mempelajari buku ini. Dan hanyut dari firman Tuhan akan menyimpang dari firman Tuhan dan akan menjadi menentang firman Tuhan. Nanti Ibrani 12. Kami juga mencatat bahwa Tuhan tidak duduk diam dan membiarkan anak-anaknya memberontak melawannya. Dia akan terus berbicara dan bila perlu dia akan menghukum miliknya. Jadi nasihat ini ditulis untuk orang-orang percaya kita, karena penulis memasukkan dirinya sendiri ketika menulis kata kita. Bahayanya di sini adalah mengabaikan keselamatan kita. Harap dicatat bahwa penulis tidak menulis menolak, tetapi mulai hanya hanyut di bawah arus, ya. Jadi masalah rohani, saudara. Jadi kita lesu rohani itu lebih banyak masalah bukan karena kita tapi karena kita lalai, saudara. Dia tidak mendorong orang berdosa untuk menjadi orang Kristen. Jadi ini bukan surat untuk mendorong orang berdosa untuk menjadi orang Kristen. Sebaliknya, dia mendorong orang Kristen untuk memperhatikan keselamatan besar yang telah mereka terima dari Tuhan. Jadi tulisan Ibrani 2 ayat 1, jangan sampai kita hanyut terbawa arus. Mungkin lebih baik diterjemahkan, jangan sampai kita hanyut dari mereka. Nanti penulis akan menggunakan ilustrasi jangkar untuk menunjukkan betapa yakinnya kita akan janji-janji Allah. Jadi lebih banyak masalah rohani disebabkan oleh kelalaian daripada mungkin oleh kegagalan lain di pihak kita. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan, doa, penyembahan dengan umat Tuhan, dan kesempatan lain untuk pertumbuhan rohani sebagai hasilnya, kita mulai hanyut, saudara. Jadi kalau kita mulai, ini penting sekali, saudara. Jadi ini sepertinya hal kecil. Aku cuma nggak ke gereja aja, aku nggak berdosa, aku cuma udah mulai mundur saja dari persekutuan, aku baru mulai aja nggak baca Alkitab. Hati-hati, saudara, itu adalah mulai hanyut. Itu lebih bahaya dibandingkan kegagalan lain. Karena apa? Lebih banyak masalah rohani karena kelalaian. Kenapa? Kita mulai hanyut. Jangkar tidak yang bergerak, saudara. Kita yang hanyut. Ini adalah
titik-titik mula kita mulai akan nantinya menentang firman itu dimulai dari karena kita mulai nggak baca firman, nggak doa, nggak penyembahan. Dan di sini adalah nasihat pertama. Dikatakan dulu, Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Jangan kita mengabaikan ini keselamatan besar. Intinya itu, ya. Jadi, selama masa perjanjian lama, orang-orang tidak mengindahkan firman, terkadang dihukum. Firman itu diberikan melalui para malaikat. Jadi ya, firman yang kita terima sekarang itu diberikan langsung dari anak Allah. Lebih besar tanggung jawab kita hari ini yang telah menerima firman dari anak Allah. Jadi dalam Ibrani 2 ayat 2, pelanggaran mengacu pada dosa karena perbuatan, sementara ketidaktaatan menunjukkan dosa karena kelalaian. Dan kelalaian itu lebih bahaya, saudara, ya. Kami memiliki gagasan bahwa orang percaya hari ini di bawah kasih karunia dapat lolos dari tangan hajaran Tuhan yang begitu nyata yang di bawah hukum. Tetapi, saudara, kepada siapa yang lebih banyak diberi akan banyak dituntut. Kita tidak hanya telah menerima firman yang langsung dari anak Allah, tetapi firman ini telah diteguhkan oleh mujizat para rasul. Ya. Nah, penyebab utama kemunduran rohani, terlalu banyak orang Kristen saat ini menerima firman begitu saja. Jadi lewat gitu aja, saudara. Dengar-dengar ya, pokoknya aku udah ke gereja dengar, ya. Fakta sebenarnya adalah ini, saudara. Pengabaian firman Tuhan dan doa, baik secara terbuka maupun secara pribadi, adalah penyebab utama kemunduran rohani. Sangat mudah untuk hanyut mengikuti arus, tetapi sulit untuk kembali melawan arus. Keselamatan kita, saudara, adalah keselamatan yang besar, yang telah dibeli dengan harga yang mahal. Ini membawa janji-janji dan berkat-berkat besar, saudara. Dan ini menuntun pada warisan besar dalam kemuliaan. Bagaimana kita bisa mengabaikan firman Tuhan? Bahaya sekali, saudara, ya. Jadi, jangan nggak apa-apa lah, saya nggak mau baca firman dulu lah selama berapa bulan, saya fokus ke bisnis dulu, ya kan? Nah, bahaya, saudara. Oke? Nah, ini bagian terakhir. Ini untuk menjelaskan bahwa bahkan Yesus dalam kemanusianya tidak lebih rendah dari malaikat, ya. Saya rangkum, ya. Fakta bahwa para malaikat adalah roh-roh yang melayani tanpa tubuh manusia tampaknya memberi mereka keuntungan atas Yesus Kristus yang memiliki tubuh manusia ketika dia melayani di bumi. Di sini penulis Ibrani memberikan 4 alasan yang menjelaskan mengapa kemanusiaan Tuhan kita Yesus Kristus bukan tanda inferioritas atau lebih rendah kepada daripada malaikat. Alasan pertama ya, Ibrani 2 ayat 5 sampai 9, bahwa kemanusiaannya memungkinkan dia untuk mati dan mendapatkan kembali kekuasaan manusia yang hilang. Kalau Yesus tidak menjadi manusia dan mati sebagai manusia, kekuasaan kita yang hilang itu tidak dapat kita dapatkan kembali, saudara. Ya, jadi dia sementara menjadi manusia itu bukan karena dia inferioritas, tetapi agar kita dapat menemukan kembali kekuasaan kita yang hilang. Ayatnya ini, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat ini dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan hormat, supaya oleh kasih karunia ia mengalami maut bagi semua manusia, agar kita dapat mengalahkan maut, merebut kekuasaan kita yang telah hilang. Oke? Dan bagian kedua, kenapa Yesus tidak inferioritas dalam kemanusiaannya? Karena kemanusiaan Yesus Kristus memampukan dia untuk membawa banyak manusia kepada kemuliaan, saudara. Membawa kita kepada kemuliaan. Ayat 10 sampai 13. Baca firman-Nya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada
Kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan mereka dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itu sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara-saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudara dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Ya, dan dia membawa kita kepada kemuliaan. Bagaimana mulia? Yesus menyebut kita dengan kata saudara. Ya, dia tidak malu untuk menyebut kita saudara. Ya, tapi dengan cara apa? Dia harus menjadi manusia, mati di kayu salib, ya, dengan penderitaan. Karena itu, Yesus Kristus tidak lebih rendah dari malaikat. Dia seketika rendah dari malaikat karena kita, bukan karena dia. Karena kita, ya. Yang ketiga adalah kemanusiaan Tuhan Yesus memungkinkan dia untuk melucuti setan dan membebaskan kita dari kematian. Ayat 14 sampai 16. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu si iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani, yaitu kita semua. Karena itu dia seketika dibuat menjadi manusia, tetapi dia tidak inferior, tidak lebih rendah dari malaikat, karena dia lakukan adalah untuk kita. Yang keempat, kemanusiaannya memungkinkan dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan kepada umatnya. Ayat 17-18. Itu sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudara, yaitu kita. Udah mulai pakai kata saudara. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Itu bagian 4. Nah, kita sudah menuju bagian refleksi. Yesus Kristus penuh belas kasihan dan setia. Dia berbelas kasih terhadap manusia dan setia kepada Allah. Dia tidak akan pernah gagal dalam pelayanan imamatnya. Dia membuat pengorbanan yang diperlukan untuk dosa-dosa kita agar kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika kita yang telah diselamatkan, saudara, dicobai untuk berbuat dosa? Saudara, Yesus Kristus siap membantu kita. Dia dicobai ketika dia berada di bumi, tetapi tidak ada percobaan yang dapat mengalahkan dia. Karena dia telah mengalahkan semua musuh, dia mampu memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan untuk mengatasi pencobaan. Saudara, malaikat dapat melayani kita, tetapi mereka tidak dapat membantu kita di saat-saat pencobaan kita. Hanya Yesus Kristus yang dapat melakukan itu. Kenapa? Karena dia dapat melakukannya karena dia menjadi manusia, dicobai, menderita, dan mati. Malaikat tidak menjadi manusia, menderita, dan mati dan dicobai. Yesus Kristus lakukan itu. Sehingga dia sendirilah yang dapat membantu kita, memberikan kekuatan kita atas segala pencobaan kita, dan kita pasti mampu untuk mengalahkan setiap musuh yang ada di kita. Refleksi pertama, saudara. Refleksi kedua, mungkin ada baiknya pada titik ini untuk menjelaskan perbedaan antara pelayanan Tuhan Yesus kita sebagai imam besar dan pelayanannya sebagai pembela, saudara. Sebagai imam besar, Tuhan Yesus mampu memberikan kita kasih karunia untuk menjaga kita dari berbuat dosa ketika kita dicobai. Sebagai imam, dia memberikan kita kasih karunia untuk menjaga kita dari berbuat dosa ketika dicobai. Jika kita berbuat dosa, maka dia sebagai pembela kita mewakili di hadapan tahta Allah, mengampuni kita ketika kita dengan tulus mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Ya, kedua pelayan ini terlibat dalam pekerjaan syafaatnya saat ini di surga, dan pelayanan syafaat inilah yang merupakan jaminan keselamatan kekal kita. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa dia nggak bela, kita tetap aja nggak selamat. Tapi dia adalah jaminan keselamatan kekal kita. Malaikat tidak bisa lakukan, Yesus Kristus bisa lakukan. Karena itu hanya dialah yang patut kita sembah, tidak ada yang lain, saudara. Ya,
Sebagai penutup, saat kita meninjau bagian ini, saudara, Anda tidak bisa tidak kagum pada kasih karunia dan hikmat Allah Yesus Kristus. Dari sudut pandang manusia, tampaknya bodoh bagi Tuhan untuk menjadi manusia. Namun tindakan kasih karunia inilah yang memungkinkan keselamatan kita dan semua yang menyertainya. Ketika Yesus Kristus menjadi manusia, saudara, dia tidak lebih rendah daripada malaikat. Karena dalam tubuh manusianya, dia menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh malaikat. Pada saat yang sama, dia memungkinkan kita untuk berbagi dalam kemuliaannya. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus tidak malu menyebut kita sebagai saudara-saudarinya. Apakah kita malu memanggil dia Tuhan? Apakah kita malu untuk baca Alkitab di publik? Apakah kita malu untuk mengakuinya di hadapan manusia? Sebagai refleksi ya, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Ini tepuk tangan dulu buat kemuliaan Tuhan ya. Oke. Pak David, Yes. kita apakah tanya jawab berkenan? Pak Min, ada waktu sedikit atau gimana Pak Min? Ya, ada dua pernya aja ya, Bro Yas ya, kita kasih kesempatan ya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu dengan segera boleh buka di unmute, suaranya langsung ngomong. Saya Yos misalkan, langsung sebutin nama dan tanya aja. Dua orang yang mau nanya silakan. Dengan cepat silakan. Saya Pak Tommy. Ya Pak Tommy ya. 2 ayat 15. Dan supaya dengan cara demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi mereka yang takut mati itu oleh karena nggak ada pengetahuan dan segalanya, mereka itu ada di dalam perhambaan. Yes. Apakah begitu Pak? Ya. Ya, kalau bisa kita takut nggak ada duit, takut mati, itu semuanya dalam perhambaan, Pak. Kita bisa dibeli. Oke. Ya. Misalnya Pak Yos, saya dikasih utang sama Pak Yos gitu ya. Misalnya saya bergantung sama Pak Yos untuk kebutuhan saya. Berarti saya berada dalam perhambaan dengan Pak Yos. Karena Pak Yos bilang ini, kalau saya tidak lakukan, saya nggak dikasih duitnya. Ya. Ya, tapi kalau saya nggak butuh Pak Yos, karena kita udah dimerdekakan oleh Kristus, kita nggak usah takut lagi sama itu. Mereka ngomong apa, kita nggak taat, ya kita nggak apa-apa, karena kita sudah tidak diperhamba. Tapi kalau kita hamba dosa, dimana kalau misalnya dosa adalah bos kita nggak mau melakukan ini, bos kita suruh lakukan mencuri, kita terpaksa mencuri karena kita dalam perbudakan. Terima kasih. Thank you. Jelas ya Pak Tommy, puji Tuhan. Ada lagi, silakan satu pertanyaan lagi yang lebih bombastik gitu ya, yang lebih spektakuler, sampai Pak David mesti buka kamus kalau bisa. Nah itu dia, dosen harus digituin. Ayo silakan, dosen dari John USU. Silakan. Ada satu lagi pertanyaan, Pak Sony mungkin, si Mega. Ayo nggak usah malu-malu, Pak Hari atau Ko Sektian. Ayo Cieni. Ayo, apa saya nanya? Wah, nanya silakan Pak Gusti. Mina nih kayaknya, Mina nih. Ayo siapa lagi? Ibu Foni kayaknya. Jangan yang di depan, yang di sebelah itu ditengok Pak. Oh, dia tanya Nah, itu gitu. ada restoran yang Instagramable nggak, dia nanya gitu nanti. Pak David. Iya. Saya nanya atau istri saya nanya? Oke, saya nanya. Istri saya nanya nih Pak David ya. Sebetulnya gini Pak David.
Kalau istri kan nyimak, benar-benar nyimak dia pengen belajar. Cuman dia mikir begini dari tadi, penjelasan Pak David itu tekstual banget, artinya apa yang dijelaskan Pak David itu sesuai Alkitab, sesuai ayat Pak David bacakan. Nah, kadang-kadang ada kaum awam, orang awam yang berpikir begini, malaikat itu kalau di dunia nyata seperti apa sih? Nah, istri saya pengen nanya gitu. Artinya bukan yang di Alkitab atau di awan-awan alam roh gitu ya, bukan yang bayang-bayang, tapi malaikat itu konteksnya di dunia nyata kayak gimana? Gitu. Itu pertanyaan dari Poni Wijaya, ya, bukannya istri Yos, bukan. Poni Wijaya, itu personal. Tadi kan udah ada dijelas. Iya. Silakan Pak. Ya, tadi istri saya nanya tuh. Silakan Pak David. Udah ada katanya. Nggak jelas dia. Ayo silakan Pak David. Gak apa-apa Pak David. Harusnya tanyanya sama Ahmad Dhani. Kirim aku mal. Ayo Pak David, gak apa-apa Pak David. Silakan. Oke. Satu aja. Kalau di gambaran dalam Alkitab, malaikat itu kan ada 3, ya, ada 3 fungsinya. Pertama itu the worshipper, ya, kerubim, atau dibilang kerub. Di bait suci itu ada gambar pohon-pohon, di bait suci yang dibuat Salomo, tata Allah, itu ada pohon-pohon palem yang bergambar Taman Eden, dan di sana ada kerub. Sayapnya 4, ya, gambar Alkitab. Malaikat lain yang kedua adalah serafim. Itu adalah malaikat perang. Sayapnya 6, 2 buat tutup mata, 2 lagi buat tutup kaki, yang 2 lagi untuk melayang-layang. Itu kalau dia ngomong bunyinya cegar, itu seperti F-16. Itu adalah malaikat perang. Yang ketiga adalah messenger, namanya angel. Nah, jadi malaikat cuman ada 3 macam. Jadi bukan kayak cupid-cupid yang kayak yang love eros kayak gitu loh ya. Malaikat bukan itu. Ya, serafim sayapnya 6, kerub sayapnya 4, yang sisanya adalah messenger yang kadang-kadang dia bisa menjadi manusia di dalam dunia. Itu saja. Berarti serafim alainya Pak Mintarjo itu malaikat ya, saya baru tahu. Malaikat perang. Oke. Api. Ya. Waktu menaruh bara api kepada itu Yesaya ya, di Yesaya 6 serafim. Ya serafim ya. Tuh Pak Min, serafim ya Pak Min. Kesimpulannya serafim malam ini ya. Silakan Pak Min. Bukan cupid ya, ingat bukan cupid. Iya Ci, masa stupid enggak lah, pintar pasti. Sebentar Pak. Sebentar Pak, saya mau tanya lagi sekali boleh ya? Boleh. Asik. Bonus untuk Mbah Tommy. Itu tadi dikatakan bahwa malaikat itu berupa angin. Bapak tadi ada jelasin. Ya. Tetapi dia menampakkan sesuai dengan apa yang kebetulan kalau ketemu kita dia berupa orang. Apakah begitu? Bisa juga dalam bentuk sesuatu yang tidak kelihatan, Pak. Karena dia adalah di dalam dunia yang tidak kelihatan, Pak. Ya, tapi tadi si Bu Foni mau nanya, kalau dalam wujud nyata sehari-hari, kalau dia mau nampakkan diri seperti dia ketemu dengan siapa tuh di depan pengirikan itu, nah dia berupa seperti panglima perang, seperti orang bawa pedang waktu di siapa ya itu yang itu loh, Gideon, di dekat Gideon. Betul. Saya sih belum pernah ketemu, Pak. Jadi saya nggak tahu. Kalau saya belum pernah. Oke. Terima kasih, Pak. Thank you. Mungkin ini Pak David, kan ada ayat yang bilang gini ya, apa ya, kurang lebih gini, sambutlah orang-orang ya saudara seiman, mungkin ada gelandangan pemulung, karena bisa aja mereka itu malaikat-malaikat, itu mungkin Pak maksudnya. Betul. Ya. Betul, itu maksud saya, Pak. Bisa Oke. aja menjadi manusia, bisa. Ya, oke. Tapi malam hari ini penjelasan Pastor David Chang sangat jelas, sehingga tidak ada yang bertanya, karena semuanya udah ngerti, jadi minggu depan kita bisa ulangan Pak David ya. Oke. Saya juga hari ini sangat, ini ya, sangat jadi tambah sadar lagi bahwa gini, kita jangan mengabaikan firman. Ya, itu penting, Pak. Apapun menurut ya,
sekecil apapun firman Tuhan yang kita dengar hari itu, segera itu menjadi perhatian kita, mengubah hidup kita. Ya, karena tadi kita itu bisa kehilangan keselamatan. Tandanya kecil, waktu kita menganggap sepele firman Tuhan. Nah, saya berharap kita punya Tuhan yang luar biasa, bahkan dia menyebut kita saudara. Tetapi predikat itu bisa hilang gara-gara gini, kalau kita menyepelekan firman. Sebab itu, ini yang kita garis bawahi malam hari ini, biar mulai hari ini kita bukan menjadi orang-orang yang menyepelekan firman. Yes. Tetapi kita menganggap ya Pak ya, bahwa firman itu adalah sesuatu yang very, very important dalam hidup kita. Sangat penting. Ya. Dan waktu kita memiliki sikap ini, kita semua pasti nanti akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengubah, memberkati, menyertai, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam segala hal. Haleluya. Dan sebentar kita akan naikkan satu pujian dan saya akan berdoa ya. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang akan kita doakan dengan khusus ya, mereka ada hal yang khusus yang kita akan doakan.